Sudah direkam. Kenapa toh Pak kok direkam Pak? Loh nanti kan teman-teman masuk YouTube. Nanti dilihat di YouTube ada. Nah, kan aku punya YouTube, nanti dilihat. Oh, di situ ada aku ternyata. Bu, aku masuk YouTube, Bu. Belajar sama Pak Furkon masuk YouTube. Oke, Ibnu, kenapa ini? Oke. Kita mulai ya teman-teman ya. Sudah jam 18.15. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Furkon izin untuk mute dulu suaranya teman-teman supaya tidak tertumpuk-tumpuk. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama Pak Furkon di malam hari ini kita belajar Wafasa 1. Tidak terasa kita sudah mencapai halaman 6. Oh, sudah jauh ya. Kemarin rasanya masih halaman 2, sekarang sudah halaman 1. Yang sudah mengambil buku kelas 1A tadi hanya beberapa orang ya. Pak Furkon harap besok kalau misalkan ada waktu luang, ada waktu untuk mengambil pagi, atau misalkan sebelum zuhur itu bisa diambil di sekolah ya. Teman-teman semuanya kelas 1 khususnya kelas 1 baru ini semuanya mendapatkan buku 1 sampai dengan buku gharib lengkap ya. Baik yang sudah daftar ulangnya lengkap maupun yang belum. Jadi ayah bunda tidak ragu untuk mengambil buku di sekolah karena ini termasuk fasilitas dari kami. Nanti misalkan belum bisa melunasi bisa dilunasi belakangan. Itu kebijakan dari kami selaku SDIT Insan Mulia seperti itu. Nah, sudah punya buku 1, coba Pak Furkon pengen lihat buku barunya mana? Mbak Ah udah punya buku baru. Mbak Sasa juga udah punya. Oh, semuanya udah punya ya. Bagi yang di TK-nya sudah punya, nggak apa-apa. Ini kita kembali lagi, kita belajar lagi, memantapkan lagi supaya kita belajar panjang pendeknya lebih stabil. Tidak ada yang bacaannya panjang setengah atau pendek setengah. Yang dibaca panjang ya panjang, yang dibaca pendek ya pendek. Kita masuk ke halaman 6. Oke. Izin Pak Furkon menampilkan sudah terlihat di layar ya teman-teman ya. Hari ini adalah agendanya Zoom Wafa halaman 6 Wafa 1 SDIT Insan Mulia. Persiapan. Siapkan buku Wafa 1. Sudah belum? Sudah ya. Kemudian teman-teman duduk yang rapi, yang tenang bersama ayah atau bunda di rumah ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita mulai membaca halaman 6. Agenda yang pertama adalah membaca klasikal. Pak Furkon membacakan, kemudian teman-teman menirukan seperti biasa. Oke, kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Furkon mulai. Pak Furkon dulu, teman-teman kemudian menirukan. Oke, baris yang pertama. Matasa rodada. Yuk bersama-sama. Matasa rodada. Baris yang kedua. Pak Furkon dulu. Tasaya damata. Bersama-sama. Tasaya damata. Oke, baris yang ketiga. Pak Furkon dulu. Sayaka masaya. Yuk bersama-sama. Baris ketiga. Sayaka masaya. Oke, baris yang keempat. Sekarang Pak Furkon dulu. Yakaya tayaka. Bersama-sama. Yakaya tayaka. Oke, baris yang kelima. Dengarkan Pak Furkon dulu. Kayaro sakaya. Bersama-sama. Kayaro sakaya. Baris yang keenam. Pak Furkon dulu. Yaroda karoda. Bersama-sama.
Yauroda, kauroda. Oke, baris yang ketujuh. Pak Furqon dulu. Rodama, yamasa. Bersama-sama. Rodama, yamasa. Baris yang terakhir, paling bawah ya. Pak Furqon dulu. Dengarkan. Mauroda, tasaro. Bersama-sama. Mauroda, tasaro. Oke, itu agenda pertama kita ya. Sudah Pak Furqon bacakan, kemudian teman-teman menirukan. Yang kedua, agenda kita adalah masing-masing dari teman-teman, ingat siap-siap untuk membaca masing-masing, teman-teman membaca satu baris secara bergantian. Harus siap ya. Oke, Pak Furqon unmute dulu suaranya supaya bisa. Yang pertama, Pak Furqon minta Mas Fadil, silahkan dinyalakan mikrofonnya Mas Fadil, membaca baris yang pertama, yang paling atas. Matasa rodada 100, oke, sudah mantap. Terima kasih Mas Fadil. Lanjut, yang kedua. Baris kedua, silahkan Mbak Sasa, dibuka mikrofonnya supaya terdengar suaranya. Ditunul. Nah, oke. Baris langsung ya. saya Betul. mata 100, hebat, sudah lancar. Terima kasih Mbak Sasa ya. Bisa dimatikan mikrofonnya. Lanjut baris yang ketiga. Fokus, awas ya, fokus. Baris yang ketiga Mbak Farhah. Silakan Mbak Farhah dinyalakan mikrofonnya supaya suaranya terdengar. Ditunul yang pojok kiri bawah. Satu kali aja, ditunul. Nah, sudah kedengaran. Silakan Mbak. Baris yang ketiga. Oh, nggak ada suaranya ya. Belum terdengar Mbak suaranya. Mungkin mikrofonnya HP ketutupan yang di bawah itu. Agak diangkat handphonenya mungkin bisa terdengar. Yo, silahkan Mbak. Saya kah? Mas saya. Seperti itu. Yuk. Terdengar tidak teman-teman? Belum ya? tidak Tidak terdengar ya teman-teman ya. Oke, mungkin apakah Mbak Farha pakai headset? Coba dilepas dulu headsetnya. Ini pakai laptop apa pakai HP ya? Oh, laptop. Coba dilepas dulu headsetnya kalau pakai headset. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya supaya nggak lama. Baris yang keempat. Pak Furqon minta di sini ada Mbak Aruna. Silahkan membaca baris yang keempat. Nah, terima kasih Mbak Aruna. Silahkan. Langsung ya, satu ketukan. ya kaya Nah, itu ya-nya yang terakhir kepanjangan. Pendek aja Mbak Aruna ya. Ya kaya. Pendek, ya. ya karo salah Ayo, hati-hati. Pelan-pelan, tenang ya. Nah, itu masih kepanjangan. Pendek-pendek aja ya. Boleh dibantu dengan ketukan seperti Mbak Sasa tadi. Ya kaya, kaya, ka. Jadi satu ketukan, tidak boleh panjang. Ya, ka, ya. Itu sudah lebih dari satu ketukan. Sudah panjang hitungannya. Coba lagi, sekali lagi. Pendek aja, satu ketukan. Ya, ka, ya. ya kaya Betul. ka Hebat, 100. Sudah bisa. Gitu ya, bacanya begitu ya. Pendek-pendek aja. Terima kasih. Dimatikan dulu mikrofonnya. Baris yang kelima, Mbak Olinda, silahkan. Baris yang kelima. Oh, belum dinyalakan, Mbak. Nah, jangan sampai lupa. kayara Betul. takaya
Terima kasih Mbak Linda sudah lancar ya. Lanjut. Di sini baris yang ke-6 Masaka. Silahkan Masaka baris yang ke-6. Jangan lupa dinyalakan dulu. Oke, terima kasih. Ya roda. Nah, baris ke-6. Ya roda. Nah, itu masih panjang-panjang, pendek aja. Ya roda. Ya roda. Betul. Tenang. Roda. Oke, sekali lagi yang tenang. Satu ketukan. Contoh begini. Ya roda. Ka roda. Karoda. Betul. Karoda. Oke, terima kasih Mas Aka. Begitu ya. Ketika Pak Furkon ingatkan, tenang, jangan takut ya. Pak Furkon enggak galak kok. Pak Furkon itu baik. Supaya teman-teman membacanya sama semua, tidak ada yang panjang. Ya, Pak. Oke, terima kasih Mas Aka. Lanjut, Mbak Ah tadi belum terdengar suaranya. Coba Mbak Ah baris yang ke-7. Silakan Mbak Ah, dinyalakan dulu. Mikrofonnya jangan sampai lupa. Nah, ayo latihan pakai Zoom ya. Sampai bisa pakai Zoom, terbiasa. Mbak Farha, dinyalakan dulu Mbak Farha. Mbak Aa, mohon maaf, dinyalakan dulu. Terdengar enggak teman-teman suaranya Mbak Aa? Enggak, Pak Furkon. Oh, belum terdengar. Pak Furkon. Nah, begitu. Oke, silahkan Mbak Aa, baris yang ke-7. Rodama ya masa. Rodama ya masa. Sekali lagi. Sama, baris ke-7 sekali lagi. Rodama ya masa. Jangan ragu-ragu. Ya masa. Oke, begitu ya membacanya ya, pendek-pendek. Satu ketukan, ingat-ingat. Baris yang terakhir. Nur Ashifa. Assalamualaikum Mbak Syifa. Kok tidak ada gambarnya di sini? Mbak Syifa. Mbak Syifa gambarnya mana ya? Kok hilang ya? Mbak Syifa, yuk kita panggil yuk. Mbak Syifa. Dipanggil Mbak Syifa, kok nggak ada? Mbak Syifa. Syifa, mana ya Mbak Syifa ya? Hai temanku. Temanku Solihah, kok nggak ada kamu? Hai temanku. Mbak Syifa lagi nggak pakai foto. Nah iya, semuanya pakai foto kok nggak pakai foto. Oke, nggak apa-apa. Baris terakhir kita baca bersama-sama. Tirukan setelah Pak Furkon ya, baris paling bawah. Ingat, awas, dengarkan dulu. Maroda tasaro bersama-sama. 1, 2, 3. Maroda tasaro. Oke, terima kasih. Seperti itu teman-teman ya. Sepertinya teman-teman sudah lancar halaman 6 ini. Jadi, Pak Furkon akan kembali untuk wafa 1 masih pendek-pendek seperti itu. Oke, ini sudah Pak Furkon nilai semua, nilainya B. Alhamdulillah sudah bagus. Ya. Kemudian, lanjut. Siapa yang mau lihat kisah Nabi Yunus yang dimakan ikan paus? Pak Furkon ada kisah Nabi Yunus dimakan ikan paus. Nah, oke, kita lihat bersama-sama ya. Karena teman-teman sudah solih, sudah pintar, sudah mau membaca, Pak Furkon kasih sesuatu. Tahu nggak ikan paus itu besarnya sebesar apa ya? Kira-kira ya ikan paus itu? Rumah. Pak Furkon sudah pernah lihat dulu di Ancol ya, di wisata Ancol itu dulu ada paus besar pertunjukan. Itu gede banget pausnya, gendut. Nah, ya. Kita lihat. Sebentar, Pak Furkon cari dulu. Tadi sudah Pak Furkon simpan. Open with media player. Tunggu sebentar ya. Si proses melihat.
Sudah masuk? Sudah ada gambarnya? Udah. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Nah. Kisah Nabi Yunus dilempar ke laut dan dimakan ikan paus. Oke. Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang salih. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, melarang kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu, hanya 2 orang yang mau mengikutinya. Mereka adalah Rubil dan Tanu. Rubil. Jadi Nabi Yunus itu dia mengajak orang kepada Islam itu yang ikut cuma 2. Kasihan ya. Nah, makanya kita sebagai orang Muslim tidak boleh gampang kecewa ketika yang mengikuti hanya sedikit. Nabi Yunus saja seorang nabi cuma 2 yang ikut. Lanjut. Rubil adalah seorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanu seorang yang tekun dan sederhana. Nabi Yunus alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, jika dalam waktu 40 hari mereka tidak mau bertaubat, maka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jadi berapa hari? 40 hari. Diingat-ingat ya. Nabi Yunus itu mengajak orang-orang untuk berbuat baik itu selama dikasih waktu 40 hari. Jika 40 hari mereka tetap nakal, maka sama Allah akan diazab. Nah, kita lihat lanjut ya. ternyata kaumnya tidak ada yang mau memperhatikan peringatan Nabi Yunus dan malah berani menunggu datangnya azab itu. Nabi Yunus pun putus asa atas perilaku kaumnya. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan kaumnya dan tempat tinggalnya. Setelah lewat 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Dan di kalau pagi hari itu biasanya gelap apa terang, teman-teman? Terang ya, tapi ketika orang itu tidak mau mengikuti ajakan Nabi Yunus, maka kaum itu, orang-orang nakal itu pagi harinya gelap, mendung seperti mau hujan, tapi gelap sekali. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi kira-kira ya. siang harinya, mereka melihat cahaya merah, seperti api hendak turun dari langit. Siang harinya, warnanya, langitnya apa? Merah. Merah seperti ada api yang mau turun dari langit itu. Ada api yang mau, bayangkan apinya panas turun dari langit. Oke. Pagi gelap, siangnya seperti ada api. Sorenya gimana ya kira-kira ya? Kaum Nabi Yunus pun pada akhirnya ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, namun tidak ditemuinya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi diturunkan. Nah, ternyata karena mereka sudah bertaubat, memohon ampun kepada Allah, minta ampun, nggak jadi. Siangnya kembali terang seperti biasa, nggak jadi turun azab, nggak jadi turun api dari langit, nggak jadi. Tapi Nabi Yunus hilang, karena Nabi Yunus tadi sudah pergi. Kemana kira-kira Nabi Yunus perginya? Ada yang tahu? Nah, kita simak lanjut ya. Nabi Yunus alaihi salam tidak tahu harus pergi kemana. Ia pun akhirnya tiba di tepi laut dan menumpang pada sebuah kapal. Sebenarnya penumpang kapal sudah cukup banyak, dan ketika di tengah laut, kapal itu kehilangan kendali akibat dihantam badai dan ombak yang dahsyat. Jadi Nabi Yunus pergi kemana teman-teman? Pergi ke Laut. laut, naik perahu. Perahunya terombang-ambing,
ombaknya besar itu, wah, mau melahap perahunya. Nah, kira-kira apakah Nabi Yunus selamat? Nah, kita dengarkan lagi, lanjut. Semua perbekalan dan barang-barang sudah dikurangi. Namun ternyata kapal itu tetap kehilangan kendali. Sang nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke tengah laut yang ganas itu. Maka diadakanlah undian di atas kapal. Dan jadi supaya kapalnya nggak keberatan, supaya nggak tenggelam, harus ada satu orang yang di mana dilempar ke kemana coba ini? Orangnya dilempar kemana? Dilempar ke laut ya. Oke. Sampai 3 kali, selalu nama Nabi Yunus yang muncul. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Nah, jadi Nabi Yunus dilempar ke laut. Oh, tenggelam nggak? Tenggelam no Pak. Oh, tenggelam no laut toh. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ikan pausnya besar toh. Besar banget loh ikan paus ini. Nah, bayang no, Masaka dimplok semono gedine kuwi. Gede banget. Nah, kira-kira takut gak Masaka? Ikan paus takut. Apakah Nabi Yunus dimakan ikan pausnya? Kita lihat. Tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan untuk menelan hidup-hidup Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus itulah Nabi Yunus menyadari akan kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Jadi Nabi Yunus ketika dimakan ikan paus, dia kemudian bertaubat, ya Allah, subhanaka, ya, ini kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku orang-orang yang zalim. Zalimnya apa toh? Zalim itu apa toh Pak? Dia itu nggak sabar ya, ketika kaumnya berbuat jelek, dia malah meninggalkan kaumnya. Oke, kira-kira apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Kita saksikan selanjutnya ya. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan bertaubat, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia pun terdampar di tepi pantai dalam keadaan yang sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, ia segera kembali ke kaumnya. Tak disangka, ternyata kaumnya itu nampak menyambut kedatangannya dengan gembira. Lebih dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Dan karena kaumnya taat dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah pun memberikan kelapangan, kemakmuran, dan ketentraman hidup untuk Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya. Demikian kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, ternyata Nabi Yunus hidup lagi nggak teman-teman? Nabi Yunus hidup lagi. Dia itu kemudian ya terusnya diselamatkan, dimaem, terus dilemparkan ke pinggir laut, kemudian kembali ke kaumnya. Ternyata kaumnya sudah baik. Ternyata selama hampir ratusan tahun Nabi Yunus itu mengajak orang pada kebaikan. Yang ikut cuma 2, yang lainnya tidak mau. Tapi setelah itu, setelah Nabi Yunus bertaubat, nah kuncinya itu apa? Bertaubat supaya kita mendapat kebaikan. Itu sudah, kita sepintar apapun kita, ya minta ampun sama Allah. Ya Allah, aku pintar, tapi aku banyak kurangnya. Minta ampun ya Allah, masih banyak sombong dan lainnya. Seperti itu ya. Tebak-tebakan. Yang pertama, siapa yang bisa jawab? Nah, apa
Ya, yang dilakukan Nabi Yunus ketika kaumnya tidak mau beribadah kepada Allah. Apa? Ayo, yang dilakukan Nabi Yunus. Siapa yang bisa angkat tangan? Pergi. Mbak Sasa, oke, pergi. Mbak Sasa betul, pergi. Pertanyaan selanjutnya, pergi kemanakah Nabi Yunus? Kita laut. Wah, Mbak Ah, betul, ke laut. Pergi ke laut. Kemudian ketika di laut, apa yang terjadi di laut? Siapa yang bisa menjelaskan? Kapalnya oleng. Kapalnya oleng. Kok bisa oleng kenapa? Keberatan. Karena badai, karena ombaknya tinggi. Kemudian karena Allah tidak mau Nabi Yunus itu meninggal atau binasa karena dia seorang nabi, Allah mengirim apa untuk Nabi Yunus? Ikan paus. Ikan paus. Ikan pausnya besar. Kemudian ikan pausnya memakan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa apa? Minta ampun. Jadi Nabi Yunus tidak marah-marah. Aku ki wis dibuang neng laut malah dimakan ikan paus. Tidak. Nabi Yunus minta ampun. Apakah Nabi Yunus selamat? Selamat. Nah, yang perlu teman-teman tahu ternyata ketika di pinggir laut itu setelah selamat, Nabi Yunus itu memakan sebuah buah. Satu buah ya. Memakan satu buah yang membuat dia seger kembali, sehat kembali. Buah apakah itu? Buah? Pisang. Bukan pisang, buah labu. Nah, namanya buah labu, diingat-ingat buah labu. Atau kalau bahasanya Jawa Timuran itu buah gondes. Nah, jangan gondes itu ya, labu. Nah, ternyata labu itu baik untuk kesehatan orang yang setelah tenggelam. Setelah kemasukan air itu suruh makan labu. Setelah kemudian selamat, kemana perginya Nabi Yunus? Pulang kembali ke kaumnya. Ternyata kaumnya sudah baik, kemudian Allah kasih kemakmuran, kesejahteraan. Itu ada kambing itu. Kambingnya orang-orangnya sejahtera. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yunus adalah minta ampun ketika berbuat kesalahan. Misalkan teman-teman berbuat kesalahan sama ibu atau bapak, apakah teman-teman akan marah-marah? Tidak, minta ampun, minta maaf. Nah, maksudnya minta ampun itu minta maaf. Bu, maafin aku ya, aku sudah salah, aku nggak akan mengulangi. Nah, itu kata siapa? Contoh Nabi Yunus. Bukan kata Pak Furkon loh ya. Itu kita mencontoh Nabi Yunus. Minta maaf ketika melakukan kesalahan. Juga ketika misalkan mau membaca wafa, kemudian ketika belajar teman-teman belum bisa, maka yang dilakukan apa? Ya belajar lagi. Kalau masih belum bisa, minta maaf. Bu, maaf ya, aku belum bisa. Aku ajarin dong. Pak, maaf aku belum bisa. Ajarin dong. Nah, nggak apa-apa. Ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa Pak Furqan sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Furqan berpesan yang belum mengambil buku, silakan mengambil buku ya. Terutama kelas 1A tadi yang hari ini masih sedikit. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, yang laki-laki begini. Yang laki-laki begini, yang laki-laki. Yang laki-laki begini. Yang perempuan begini. Yang perempuan begini, Mas Noval aja begini ya. Mas Noval begini. Oke, 1, Afgan foto dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dadah. Istirahat teman-teman. Nanti dilihat di YouTube ada ya.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Noval. Mas Tianu baru masuk ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Furqon. Waalaikumsalam.